Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahlil qatri unsa wa dakar. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal 'uyun waqdi 'anna rabbana kullad duyun qabla an ya'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akrama man satar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa ahilla atqiya a'lama nahdi bihil khaira wa nufa kulla syarr. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini di sore yang berbahagia ini masih memilih kita. Allah masih memilih kita untuk mengisi waktu-waktu berkah di bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu nikmat yang agung. Berarti tanda Allah Subhanahu wa ta'ala masih memilih kita untuk menggolongkan kita ke dalam orang-orang yang memang akan diberi anugerah-anugerah besar pada bulan Ramadan. Ketika seseorang punya perhatian khusus dengan bulan Ramadan, dia mengisi waktu-waktu Ramadan dengan amalan-amalan supaya dia mendapatkan rahmat Allah, supaya dia mendapatkan ampunan dari Allah, supaya dia mendapatkan status orang-orang yang dimerdekakan dari neraka, maka ini merupakan tanda orang tersebut orang-orang yang memang dekat dengan anugerah-anugerah Allah tersebut. Maka termasuk orang yang celaka adalah orang yang mendapati bulan Ramadan tetapi dirinya tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab dirinya tidak punya perhatian kepada bulan Ramadan itu sendiri. Waktu-waktu Ramadan, waktu-waktu yang penuh berkah, di mana setiap muslim di bulan Ramadan ini apabila mendapati waktu di saat mustajabnya doa, maka setiap muslim akan mendapatkan ijabah dari doa yang dia panjatkan.
Maka kita penting dalam bulan Ramadan ini, kalau istilah orang Jawa itu istilahnya cadong. Setiap saat kita hadirkan dalam hati kita, jangan-jangan waktu ini waktu mustajabnya doa. Jangan-jangan waktu ini waktu mustajabnya doa. Sehingga setiap saat kita senantiasa menghadirkan hati kita untuk selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap atas ampunan Allah Subhanahu wa taala, berharap untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, berharap supaya Allah masukkan ke dalam surga, berharap supaya Allah keluarkan dari neraka. Terus harapan seperti itu ada dalam hati kita. Apabila saat kita bertepatan dengan doa, dengan waktu dikabulkan doa, maka doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan ini bulan yang penuh anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita itu melewatkan tiap detiknya dengan hal yang sia-sia. Tiap detik bagaimana kita isi dengan zikir, dengan baca Al-Quran, dengan berbagai macam hal. Karena amalan sunnah saja apabila dikerjakan itu pahalanya seperti amalan fardu. Maka sungguh ya, memang terhalang dari anugerah yang besar orang-orang yang tidak punya perhatian kepada bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan iman, bulan Ramadan, bulan Al-Quran, bulan Ramadan, bulan perjuangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal mendapatkan wahyu di bulan Ramadan. Al-Quran turun secara utuh ke langit dunia juga pada bulan Ramadan. Kemudian diturunkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangsur-angsur. Ramadan bulan perjuangan, ada peristiwa Badar, ada peristiwa Fathu Makkah. Ini semua terjadi di bulan Ramadan. Maka sungguh memang betul-betul orang yang tidak beruntung, orang-orang yang tidak memperhatikan detik-detik, setiap detik dalam bulan Ramadan. Maka kita termasuk bagian dari memperhatikan bulan Ramadan. Bagaimana kita isi dengan ngaji, dengan menghidupkan ngaji dimanapun gitu. Kita berada di masjid kita, di rumah kita, maka nanti akan lahir gitu, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan ngaji kita surat Asy-Syarah. Setelah kemarin kita mengkaji surat Ad-Duha, kita lanjutkan ngaji kita saat ini dengan ngaji surat Asy-Syarah. Surat Alam Nashrah Laka Sadrak.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Di sini ada istifham, pertanyaan, bentuk pertanyaan. Tetapi maksud para ulama, susunan istifham di sini adalah istifham takriri, menetapkan apa yang ada dalam susunan dengan realita yang ada. Alam nashrah laka sadrak maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah melapangkan dada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Beban-beban dalam perjuangan di awal-awal Allah Subhanahu wa ta'ala angsur dilepaskan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang memaknai wizrak ini adalah dosa, tetapi sesuai akidah ahlu sunnah wal jamaah, para nabi ini tidak memiliki dosa. Wa wada'na 'anka wizrak, andaikan wizrak dimaknai dosa, berarti maknanya ketika para nabi ini dipilih oleh Allah sebagai para nabi, maka mulai saat itu dirinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbuat dosa. Dan Allah memilih siapa yang jadi para nabinya itu sejak zaman penciptaan awal. Dari kalangan manusia, siapa yang Allah pilih jadi para nabinya sudah Allah tetapkan. Si fulan akan jadi nabi, si fulan akan jadi nabi, si fulan akan jadi nabi. Maka orang-orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi para nabi, maka Allah jaga dari berbuat dosa sehingga tidak punya dosa. Maka ini akidah yang pokok, ya. Tidak ada dosa yang dibuat oleh para nabi. Tidak ada. Wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Tidak disebut asma Allah kecuali juga disebut asma baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syahadat, adzan, iqamah. Allah memuliakan baginda Muhammad, menjadikan taat kepada baginda Muhammad sebagai taat kepada Allah. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa saja yang taat kepada Rasulullah, maka sungguh telah taat kepada Allah. Maka Rasulullah tidak pernah berbuat dosa, karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah ketaatan kepada Allah. Dan ketaatan kepada Allah tidak mungkin dengan mengerjakan sesuatu yang termasuk dosa, termasuk durhaka kepada Allah. Ini akidah ahlu sunnah. Karena ada sebagian orang-orang yang kurang dalam ilmu agama menyatakan bahwa karena para nabi ini manusia maka juga berbuat dosa. Keliru. Para nabi ini memang manusia, tetapi manusia yang sudah dipilih oleh Allah, termasuk bentuk pemilihan dari Allah adalah dipilih dengan tidak berbuat dosa. Rasulullah dikritik, para nabi yang lain dikritik, kurang begini, kurang begitu, salah begini, salah begitu. Ini karena hal-hal yang berkaitan dengan iman, perkara-perkara seperti ini bisa menghancurkan keimanan. Maka penting kita itu menjaga diri kita dari ucapan-ucapan yang bisa merusak akidah kita. Maka kita berulang-ulang ngaji bahwa para nabi itu punya sifat sidik, punya sifat amanah, punya sifat tabligh, punya sifat fatonah. Termasuk makna amanah itu tidak akan menjadikan perkara yang maksiat menjadi taat, ataupun sebaliknya ketaatan menjadi maksiat. Tidak. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Syekh Hasan Al-Basri meriwayatkan bahwa kedua ayat ini, ayat ke-5 dan ke-6, diturunkan berkenaan dengan kaum musyrikin yang seringkali menghina kefakiran dan kemiskinan kaum muslimin. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah menyatakan, kalau kita itu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan ada kemudahan. Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang taat kepada Allah, takwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka urusan-urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa taat kepada Allah, takwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, akan Allah beri jalan keluar dan akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sudah janji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janji Allah pasti akan terjadi. Firman Allah tidak ada dusta, pasti sesuai realita. Pasti kemudahan itu ada. Maka cacian-cacian orang-orang musyrikin itu ya mentah semua. Umat Islam memang awalnya penuh perjuangan, hidup dalam kemiskinan, tapi setelah itu
semakin meningkat, baik agamanya. Ketika agamanya meningkat, maka keduniaannya pun juga meningkat. Itu belum akhiratnya. Pasti di negeri akhirat sana orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kemudahan-kemudahan, fasilitas-fasilitas di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah di Mekah gitu. Kenapa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat beliau hidup dalam keadaan sebagaimana yang sering kita baca dalam cerita sejarah. Hidup bukan dalam istana-istana megah, bukan bergelimang harta. Katanya inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. Itu bagaimana? Janji Allah ini memang ada. Hanya saja para kekasih Allah terkadang memilih kemudahan itu semua diborong di akhirat saja. Maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditawari, bagaimana kalau bukit-bukit, gunung-gunung itu dijadikan emas untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau tidak. Berarti ini pilihan. Sebetulnya janji Allah pasti akan dilaksanakan. Hanya saja sebagian kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, para anbiya, para aulia, ingin kemudahan itu diborong nanti di akhirat saja, sehingga kehidupan di dunia tetap dengan penuh kesederhanaan. Fa'idha farauta fansab, maka apabila kamu telah selesai dari suatu ibadah, maka kerjakanlah ibadah yang lain. Sebagian ulama menafsiri ibadah selesai kemudian kerjakan ibadah yang lain ini apa? Sebagian menafsirkan apabila kamu telah selesai dari sholat, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kadang orang sekarang itu kurang memperhatikan. Habis sholat itu tidak diperhatikan untuk berdoa dan sebagainya. Padahal ini semenjak periode Mekah gitu. Surat Asy-Syarah ini, surat Alam Nasrah ini turun di saat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum hijrah ke Madinah. Maka baginda Muhammad saat itu sudah ada sholat gitu. Dan setelah sholat, amalan sejak zaman awal Islam itu habis sholat enggak, istilah orang Jawa itu enggak lamcing, salam terus pelencing. Setelah sholat bikin amalan, doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Dari surat Asy-Syarah mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggih. Iya. Maknanya ada satu tempat secara web. Jadi Al-Quran ini sudah lengkap turun. Al-Quran itu sudah komplit gitu. Biasa kita peringati sebagai nuzulul Quran 17 Ramadan.
itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Lailatul Qadar itu pindah-pindah setiap tahun. Pindah-pindah setiap tahun. Kemudian pada saat Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia, di langit pertama. Jadi bumi dunia dengan segala isinya ini di bawah kolong langit pertama. Nanti di atas langit pertama ada langit kedua. Perbandingannya seperti cincin di padang pasir. Langit kedua atasnya ada langit ketiga, ada langit keempat, ada langit kelima, ada langit kelima, ada langit keenam, ada langit ketujuh. Kemudian ada neraka. Di atas neraka dibentangkan sirat, atasnya ada surga, atapnya surga aras Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sudah diturunkan secara utuh. Secara utuh. Inna anzalnahu, kami telah turunkan Al-Quran utuh fi lailatul qadar, pada malam kemuliaan. Pada tanggal 17 Ramadan biasa kita peringati malam nuzulul Quran. Kemudian dari Baitul Izzah itu nanti diturunkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Yang pertama kali diturunkan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat. Enggak jarak lama turun surat Al-Muzammil, enggak jarak lama turun surat Al-Mudaththir. Seperti itu, dan selanjutnya dan selanjutnya. Akhirnya sampai genap 30 juz. Sampai genap 30 juz. Jadi memang Al-Quran itu sudah utuh ada. Sudah utuh ada. Apapun yang ada di alam dunia ini sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Sehingga Al-Quran yang tertulis sekarang ini di Lauhul Mahfuz sana juga sudah ada. Di Lauhul Mahfuz sana juga sudah ada. Maka secara utuh sudah diturunkan di Baitul Izzah. Nanti dari Baitul Izzah nanti malaikat Jibril dikawal, ditemani oleh sebagian riwayat 70 ribuan malaikat. Ketika satu ayat turun, maka nanti satu ayat atau 2 ayat atau 1 surat turun, itu nanti dikawal untuk disampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 23 tahun. Tapi satu Quran utuh ini sudah ada. Hanya saja disampaikan kepada baginda Muhammad untuk disampaikan kepada umat itu secara berangsur-angsur. Ada lagi? Nggih. Lailatul Qadar itu pertanyaannya, apakah turun dalam semalam suntuk atau hanya sesaat beberapa detik? Kalaupun beberapa detik, itu apakah sama-sama seluruh dunia? Sedangkan di sini misalkan jam 4 pagi, di Madinah itu jam 9 siang. Iya. Di sini lebih duluan kita. Iya. Apakah bareng seluruh dunia itu apakah malam hari saja? Iya. Jelas kalau Lailatul Qadar itu ya waktu malamnya, gitu, waktu malamnya. Hanya saja karena malamnya bergilir, malam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu turunlah para malaikat itu. Hanya saja para malaikat itu nanti sesuai riwayat-riwayat yang ada nanti akan ya mendatangi, dalam arti kok terus menetap di satu daerah tok, enggak, berjalan mereka, berjalan. Maka
Malam Lailatul Qadar itu pertama waktu malam. Yang kedua, kalau diputuskan misal malam 21, maka mana yang dimulai malam 21, mulai bumi mana itu dianggap di gaib sana, di langit sana, itu permulaan dari perputaran hari. Dari situ ya sudah turun. Nanti terus berganti, gilir ganti seperti itu. Malam Lailatul Qadar itu sampai pagi. Mulai maghrib sampai pagi. Makanya para ulama menyarankan minimal sholat maghrib, sholat isya berjamaah. Karena malam Lailatul Qadar salamun hiya hatta matla'il fajr. Ketika fajar muncul, selesai Lailatul Qadar. Hatta tidak memasukkan, seperti pembahasan kita kemarin, hatta itu tidak memasukkan yang setelahnya. Jadi waktu malam. Maka kata para ulama, isilah malam-malam Ramadan full, cuma sebulan saja. Itu tiap malam ibadah full. Kalau nggak bisa 10 malam terakhir. Kalau nggak bisa 10 malam terakhir yang ganjil. Kalau nggak bisa full, ya minimal sholat raweh. Kalau nggak bisa seperti itu pun maghrib dan isya secara berjamaah. Seperti itu. Tapi sebetulnya karena cadung, istilah cadung itu tadi. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu kan ya fasilitas saat malam Lailatul Qadar itu macam-macam. Termasuk nilai ibadahnya seperti ibadah 83-an tahun kurang lebih gitu. Lebih sekian bulan gitu, atau 1000 bulan. Sebetulnya ada yang lain lagi, yaitu gitu, karena saat itu ya wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu salah satunya. Bagaimana keistimewaan Lailatul Qadar. Lah, keistimewaan Lailatul Qadar lagi, tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Ini yang dikehendaki kalau kita ingin sempurna, bukan sekedar nanti dapat pahala ibadah 1000 bulan. Tapi karena saat itu malaikat Jibril, tanazzalul malaikatu waruh, banyak para ulama menafsirkan ar-ruh di situ maksudnya adalah ar-ruhul amin, yaitu malaikat Jibril ikut turun. Maka diharapkan saat yaitu dijumpai oleh malaikat Jibril saat beribadah, nanti akhirnya bisa bersua istilahnya dengan malaikat Jibril. Orang-orang yang bisa bersua dengan malaikat Jibril, entah disadari entah enggak, maka hatinya akan jadi lembut. Hatinya akan tetap sadar. Makna sadar ini para ulama itu macam-macam gitu. Ya, termasuk kalau bersua dengan malaikat Jibril itu, tapi bukan saat sedang tidur loh, saat ibadah. Maka hatinya akan jadi lembut, mudah menangis gitu. Mudah ingat negeri akhirat. Maka yaitu tadi akhirnya malam Lailatul Qadar itu yang ditargetkan itu menghidupkan malam semalam suntuk sampai subuh. Karena apa? Untuk salaman dengan malaikat Jibril itu ya gak setiap saat.
Gak setiap saat. Malaikat Jibrilnya cuma satu gitu. Ya nanti siapa yang kedapatan bersua dengan malaikat Jibril itu nanti akan dapat anugerah khusus ya, termasuk tanda-tandanya hatinya jadi lembut itu. Seperti itu. Kalau urusan mau mendapatkan ya, pahala, tapi ingat, meskipun malam-malam Ramadan, meskipun siang hari bulan Ramadan, dalam hadis tentang riwayat yang berkaitan dengan bulan Ramadan, kita ingat hadis, banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan sesuatu kecuali lapar dan dahaga. Banyak orang yang melek malam tidak mendapatkan dari melek malamnya kecuali ya ngantuk, letih ya dan berjaga, dalam arti enggak tidur itu. Jadi kalau orang memang jatahnya terhalang dari keberkahan malam Lailatul Qadar, nanti ada hal-hal yang dia kerjakan yang membuat dia tidak mendapatkan anugerah malam Lailatul Qadar itu. Bulan Ramadan, puasa, orang yang puasa mesti akan mendapatkan fasilitas doa, akan mustajab dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ingat ya toh, ada juga orang itu ya juga puasa nggak mendapatkan apa-apa. Fasilitas-fasilitas yang akan dikasihkan kepada orang yang berpuasa, dirinya tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Ternyata kata para ulama, selama puasa dia maksiat, atau di akhir puasanya dia melakukan dosa besar, seperti berbuka dengan makanan haram, sebagaimana yang kita bisa baca di Fadilah Ramadan yang ditulis oleh Maulana Zakaria. Begitu juga orang semalam suntuk ya, nggak mendapatkan apa-apa kecuali ya cuma capek, letih, ngantuk dan melek, itu nggak mendapatkan pahala. Ya karena apa? Karena melakukan maksiat. Menjelang subuh misal sahur dengan makanan yang haram, misal seperti itu, maka sudah masyhur, sering dinasihatkan oleh para ulama, tidaklah seseorang terhalang dari anugerah-anugerah Allah, termasuk ya anugerah Allah itu doa orang-orang yang dekat dengan Allah, doanya para malaikat, doanya para wali Allah, kecuali sebab maksiat yang telah dia buat. Maka sebetulnya kalau urusan mau mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar, jangankan itu, kalau kita bicara tentang hadis-hadis tentang perjuangan, itu biasa sering disampaikan oleh teman-teman dakwah itu, berdiri sesaat fi sabilillah itu lebih baik daripada sholat 2 rakaat di depan Hajar Aswad di malam Lailatul Qadar. Jadi nggak sampai sholat lama ratusan rakaat atau apa, enggak. Pas malam Lailatul Qadar berdiri 2 rakaat di depan Hajar Aswad. Tempatnya mulia, malamnya mulia, ibadahnya mulia. Tetapi perkara-perkara anugerah-anugerah ini bisa terhalang dari kita
ketika kita memang mengerjakan sesuatu yang menyebabkan kita terhalang untuk mendapatkan anugerah itu, yaitu maksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika kita beribadah, kita bawa sifat takwa. Ketika Ramadan, kita bawa sifat takwa. Entah dalam puasanya, entah dalam bangun malamnya, kita bawa sifat takwa. Kalau kita bawa sifat takwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang orang itu ngitung tambah kuwi pinter, tapi kalau ngitung rugi kuwi nggak pinter. Karena pengennya itu tambah terus, pengennya itu laba terus. Kalau orang ngitung rugi pinter, maka dia akan menjauhi mendolimi orang, dia akan menjauhi menggunjing orang, dia akan menjauhi menyakiti, mengadu domba orang dan sebagainya. Itu termasuk pinter supaya tidak rugi, supaya tidak rugi. Nggih. Wonten malih? Nggih. 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 Maksud saya waktu itu saya ingin jadi tentara. Nggih. Nggih. Karena waktu itu keinginan saya jadi tentara sungguh tinggi sekali, sehingga selama 10 hari itu mungkin saya tidurnya di tempat saya di musola. Nggih. Sehingga saya sholat walaupun yai sudah atau imam sudah selesai pulang, saya masih sholat terus. Nggih. Akhirnya saya waktu itu tidak jadi tentara. Nggih. Saya kok dengan kekuatan malam-malam saya, apakah saya tengok diri saya, apakah saya itu maksiat, perasaan saya juga tidak, saya nakal sama orang tua saya. Tapi kemudian dalam tahun tertentu saat itu saya ya berdoa biasa saja. Saya mendaftar polisi, jadi polisi, apakah itu maksudnya bagaimana? Saya jadi satu kali lagi. Setelah saya jadi polisi, dengan teman saya itu sama-sama polisi. Di kampung saya itu ada gadis 2 cantik, kakak beradik. Nah, itu anaknya orang kaya. Nah, yang satu itu pacarnya tentara, yang kakaknya itu pacarnya guru. Saya sama teman saya itu akhirnya seperti berlomba untuk saya kakaknya, teman saya yang polisi satunya itu adiknya. Nah, saya saat itu juga saya ibaratnya memohon fadilah malam-malam itu saya itu sholat hajat, sholat apa-apa untuk menakdir kakaknya ini. Tapi saya tidak dapat lah, terus teman saya yang polisi satunya itu tadi dapat adiknya, samanya. Tentu saya padahal sudah 2 degree, terus dia ternyata karena dia minta doa restu Mbah Yai Sakeh, dia kalau dulu di tempatnya orang tua, sehingga sangat nurut sekali. Seperti itu maksudnya, apakah kekuatan doa Lailatul Qadar ini kurang mengenai saya, atau memang saya itu memang harus ditakdirkan begitu, tidak sesuai keinginan saya, tapi mungkin terbaik untuk saya sendiri. Jawabannya nggih niku wau. Jawabannya makna dikabulkan doa
itu bukan mesti sesuai keinginan kita. Makna dikabulkan doa itu enggak mesti sesuai keinginan kita. Karena keinginan manusia itu ya, terkadang manusia saking bodohnya, ya memang dalam Al-Quran sampai disifati seperti itu. Dulu mengjahula, manusia itu dalam Al-Quran disifati banyak tidak tahunya. Tidak tahu itu bahasa kasarnya itu bodoh gitu. Karena saking banyak tidak tahunya, kadang menginginkan sesuatu yang tidak baik. Ya, kita waktu dalam ngaji-ngaji sebelumnya kan pernah memberikan contoh gitu. Ada anak kecil diajak orang tuanya pergi ke toko untuk beli keperluan. Kemudian anak kecil tersebut melihat gitu, ada orang beli rokok gitu. Kemudian anak kecil itu karena melihat bapak itu beli kotak itu ada gambar begini-begini, beli apa, penasaran, kemudian minta ke bapaknya, Pak, saya juga beliin yang itu, Pak. Minta, padahal anak kecil itu masih SD, bahkan masih mungkin TK gitu. Sama bapaknya enggak boleh, jangan yang itu. Oleh bapaknya diganti yang lain. Bukannya ditolak permintaannya, enggak dikasih sama sekali, bukan. Tetapi dikasih, tetapi yang baik. Ya, itu orang tua yang baik itu seperti itu. Jadi kalau kita memang sepanjang pengetahuan kita sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepanjang pengetahuan kita sudah menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabahi doa seorang hamba apabila hamba tersebut mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi diperintahkan oleh Allah falyastajibu li wal yu'minu bi. Kalau ingin seperti itu, maka hendaklah hamba tersebut juga mengijabahi perintah-perintah Allah. Dalam artian ketika diperintahkan Allah itu untuk begini itu, laksanakan, maka dikerjakan. Kalau diperintahkan ini jauhi, maka ditinggalkan, maka nanti akan diijabahi oleh Allah. Tetapi makna ijabah doa hendaknya dipahami, ya memang kalau hal itu maslahat gitu, maka akan dikasihkan sesuai permintaannya. Kalau hal itu tidak maslahat, maka akan dihindarkan dari yang tidak maslahat. Kalau hal itu tidak maslahat, maka Allah akan ganti yang lebih baik nanti di akhirat. Ya terkadang orang mintanya jadi tentara, malah jadi polisi. Mintanya jadi polisi, ternyata jadi guru. Pengennya jadi polisi, jadi guru dan sebagainya. Itu ketika orang itu imannya benar, maka akan menyikapinya seluruhnya dengan benar. Akan menyikapi seluruhnya dengan benar. Karena ketika iman benar, kita kan juga mengkaji, kita juga membaca Al-Quran, bahwa segala sesuatu ini sudah diketahui oleh Allah. Mana yang baik, mana yang tidak baik, ketika manusia tidak tahu, Allah tahu. Ketika manusia tidak tahu, maka Allah tahu. Mungkin saja, wong ini kita bicara kemungkinan.
Kalau mungkin bapak nggak jadi polisi, mungkin kita nggak bertemu di majelis ini. Mungkin. Entah jadi tentara, terus tugas di mana, jauh di mana sana, dan sebagainya. Maka ketika kita itu benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, maka hasil doa itu kita memang pasrahkan kepada Allah. Memang itu hak dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita juga yakin gitu. Kita juga yakin Allah kalau berfirman, firman Allah pasti sesuai dengan realita. Kalau Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepada Allah, yang taat kepada Allah, realita itu pasti ada. Hanya saja pemahaman orang kepada dikabulkannya doa itu loh. Itu terkadang pemahamannya itu memahaminya sesuai nafsu. Anak kecil yang minta rokok, padahal diganti oleh sang ayah dibelikan makanan ataupun mainan yang lain, kok menganggap sang ayah ini tidak sayang kepada dirinya. Itu saking bodohnya dia, karena dia memahami sayang ayah itu hanya dinyatakan ada kalau menuruti keinginannya, padahal keinginannya tidak baik untuk dirinya. Ayah yang selama ini ya toh ngasih makanan, jajan, ngasih uang dan sebagainya, gara-gara tidak mengikuti satu keinginan nafsunya, itu dikatakan tidak baik. Itu rusak akhirnya. Kalau kita menilai namanya dituruti, itu namanya dikabulkan, itu ya dituruti, entah baik entah buruk. Nah, cara berpikir seperti ini nanti yang akan merusak diri kita sendiri, termasuk mendapatkan istri. Istri itu semua sudah Allah pasangkan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim. Setiap diri kita, pasangannya siapa itu sudah ada takdirnya. Hanya saja sikap kita kadang yang kurang pas. Sikap sesuai apa? Bukan sesuai suami, dan juga bukan sesuai nafsu diri kita, tetapi sesuai arahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi lagi, sikap yang pas itu maksudnya sikap-sikap sesuai arahan ajaran dalam Islam. Bukan sesuai, kalau hubungannya suami istri, bukan sesuai sikap diri istri sendiri ataupun sikap suami. Penilaiannya seperti itu. Maka istri Fir'aun, yaitu Sayyidah Asia, itu tetap pas, meskipun dirinya itu diambil Fir'aun sebagai permaisuri, tetapi dirinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istiqbal yang membela Nabi Musa saat orang lain seakan tidak punya kemampuan untuk melindungi Nabi Musa, orang yang derajatnya di bawah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
nabinya Bani Israel yang syariatnya diikuti oleh ribuan para nabi. Pasukan Fir'aun ingin membunuh, ya toh. Keluarganya nggak bisa melindungi, ya toh. Yang melindungi siapa? Istrinya Fir'aun, seorang wanita yang secara zahir harusnya lemah, ya toh, harusnya lemah. Tetapi ya toh, inilah ya toh, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi istrinya Fir'aun, tetapi di dunia tidak sejalan dengan Fir'aun, sejalan dengan ajaran arahan agama Allah, ikut Nabi Musa, akhirnya nanti di surga, masuk surga, Fir'aunnya masuk neraka, Asiyahnya masuk surga. Nah, terus suaminya siapa? Maka sebagian riwayat disebutkan bahwa termasuk nanti acaranya di surga adalah resepsi pernikahan baginda Rasulullah SAW dengan Sayyidah Asiyah binti Muzahim yang dulu waktu di dunia jadi istrinya Fir'aun. Jadi di dunia zamannya jauh, jodoh ketemunya di akhirat. Kalau mati sama-sama dalam iman, statusnya masih suami istri, ya nanti sampai ke surga, jadi suami istri sampai ke surga. Tapi kalau enggak, ya ternyata bisa yang lain. Sesuai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pula, ada wanita kadang menikah lebih dari satu, entah karena cerai, entah karena suaminya meninggal. Lah nanti di akhirat jadi pasangan yang mana? Maka sebagian riwayat Rasulullah SAW menjawab untuk seorang wanita, ya pasanganmu mana yang kamu sukai. Maka wanita itu akan senang kepada laki-laki yang sangat memperlakukan manusiawi kepada dirinya. Akhlaknya yang paling baik kepada dirinya itu yang akan dipilih. Sebagian riwayat jawaban Rasulullah untuk wanita yang bertanya juga yang mirip seperti itu, nanti yang terakhir. Maka kata Rasulullah SAW ini dipahami oleh para ulama, kalau suami yang terakhir itu akhlaknya yang lebih baik, maka wanita tersebut nanti di akhirat akan memilih suami yang terakhir. Tetapi kalau suami yang terakhir bukan suami yang akhlaknya paling baik, nanti dipersilahkan kepada wanita tersebut nanti memilih yang mana. Misal karena suami yang pertama telah meninggal dunia duluan, seperti itu. Saya dipahami. Kalau meninggal sama-sama iman bisa saling mensyafaati, gitu. Kalau sama-sama beriman nanti bisa saling mensyafaati. Atau suaminya, istrinya ke neraka, ternyata punya anak, gitu. Kok masuk surga? Nanti anaknya juga nyari orang tuanya. Bisa juga. Bisa juga. Syaratnya selama punya hubungan iman. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW, kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamati ila sababi wa nasabi. Urusan nasab, urusan hubungan semua akan terputus nanti di hari kiamat, di akhirat, gitu. Kecuali hubungan nasab yang berhubungan, yang bernisbat kepada Rasulullah SAW.
Termasuk hubungan dengan Rasulullah itu hubungan iman. Termasuk hubungan dengan Rasulullah itu setelah iman adalah ilmu dan seterusnya. Maka itu nanti tetap akan bermanfaat sampai hari kiamat. Salah tetap nggih. Mugi-mugi Allah tampi ndadosaken asbab hidayah kebukaipun sedaya kesainan lan barokah berhubung sedaya kawanan dan kecelakaan kangge diri kita, keluarga kita, keturunan kita, sederek kita, kerabat kita, tetangga kita, rencang-rencang kita, ahli kampung kita, wa seluruh alam. Kita tutup lan doa kifaratul majelis. Subhanallah hamdi, subhanallahi wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.